Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaid Abdul Hafiz dari kelas MBS 2022C dengan NIM 422030055. Selamat datang di konten tugas. Konten tugas kali ini dengan mata kuliah Fikih Muamalah lagi dengan pembahasan tentang diskon. Baik, diskon atau dikenal juga dengan potongan harga dalam bahasa Indonesianya yang memiliki pengertian yaitu pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Diskon dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran. Diskon menurut fikih muamalah sebagaimana yang disebutkan menurut Syabul Bakhri dikenal dalam istilah fuqaha dengan sebutan al-nakis min al-thaman yang berarti pengurangan harga. Diskon juga disebut dengan istilah khasam. Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad muadla'ah atau al-wadli'ah. Akad al-muadla'ah merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. Bai' al-muadla'ah adalah jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan atau diskon. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Untuk contohnya agar bisa tergambar tentang diskon. Contohnya misalnya seperti ini. Di sebuah toko pakaian muslim menyelenggarakan program diskon untuk produk-produk tertentu selama bulan Ramadan sebagai bagian dari upaya memberikan insentif kepada pelanggan yang ingin berbelanja selama bulan suci tersebut. Pembahasan tentang diskon ini juga tercantum atau terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 16 /DSN MUI /9 tahun 2000. Permasalahan diskon ini juga terdapat dalam dalil hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Memang di hadis ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang tentang diskon, tapi dari hadis ini kita bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa memberikan kemudahan bagi orang lain itu akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam praktik diskon. Yang pertama itu adanya transparansi. Informasi terkait diskon itu diumumkan dengan jelas dan transparan kepada pelanggan agar mereka dapat mengambil keputusan dengan mudah. Agar pelanggan dapat mengambil keputusan dengan penuh pengetahuan. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, yang kedua adalah tidak adanya unsur riba dan gharar. Memang dalam setiap segala transaksi itu harus diperhatikan terkait riba dan gharar atau ketidakjelasan. Jadi maksudnya diskon itu tidak melibatkan segala unsur riba maupun gharar atau ketidakjelasan, baik itu dalam transaksinya, akadnya,
dan apapun itu terkait diskon. Yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan adalah tidak adanya penipuan. Diskon diberikan tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi harga. Harga yang diumumkan sebelum dan setelah diskon itu harus jujur dan sesuai dengan kualitas produk. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tidak adanya unsur maisir. Maisir itu apa? Perjudian. Nah, tadi di poin kedua kita sudah membahas tidak adanya unsur riba dan gharar. Selanjutnya tidak adanya unsur maisir atau perjudian. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga itu adanya jaminan kesetaraan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu program diskon memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelanggan untuk mendapatkan manfaat tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial. Nah, itulah tadi pembahasan tentang diskon dalam konsep fikih muamalah, dari mulai pengertiannya apa, dalilnya apa, terus fatwanya, studi kasusnya, serta hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam praktik diskon agar tetap sesuai dalam koridor atau prinsip-prinsip syariah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten-konten tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.